Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan daring 2, pertemuan kedua, yaitu nanti kita akan membahas konsep perkembangan manajemen kualitas. Tapi sebelumnya sesuai dengan pertemuan pertama kemarin bahwa kita akan membahas melakukan pendalaman terhadap materi pertama, yaitu konsep kualitas. Kemudian dari tugas buat Anda bahwa akan dibentuk beberapa kelompok, terserah Anda, 3 orang yang menyerahkan tugas-tugas melalui email maupun WA. Nah, jangan lupa sebelumnya saya ingatkan bahwa sebelum kita melanjutkan bahwa Anda jangan lupa harus absen dulu melalui WA grup, sebutkan nama dan NBM Anda, kemudian program studi Anda. Karena mata kuliah ini diikuti oleh program studi manajemen dan akuntansi. Oke, mari kita lanjutkan untuk pendalaman materi yang kemarin itu menjadi pendalaman pertama. Jadi ada beberapa yang sudah kirim dan mereka itu jawabannya memang hampir sama, dan saya katakan mungkin 90% sudah memahami dari materi pertama yang saya berikan, selama mereka menggunakan dasar dari materi yang bisa di-download di LMS Universitas Merdeka Surabaya, e-learning.unmurpaya.ac.id. Yaitu karena pendalaman ini sifatnya adalah mempertegas pemahaman Anda terhadap materi kemarin yang saya berikan, yaitu pertemuan pertama atau daring pertama. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lepas dari materi tersebut. Ada 5 pertanyaan, yaitu apa perbedaan konsep kualitas pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa, kemudian dan seterusnya, yaitu pada prinsipnya bahwa masalah pengerjaan kelompok ini supaya ada pemahaman bersama, kemudian bisa tukar pikiran dan sebagainya di dalam pembahasan materi. Itu yang paling penting di situ, sehingga mungkin Anda bisa berkomunikasi lebih baik dengan teman-teman Anda. Kemudian untuk masalah pertanyaan Anda bisa melakukan melalui WA nanti ini. Jadi saya persilahkan, tidak ini lewat chatting ya, karena ini dengan model streaming. Mungkin kita lanjutkan aja bahwa pertanyaan pertama adalah apa perbedaan konsep pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa. Dari materi kemarin sudah jelas bahwa sudah ada, ya, atau kalau Anda mungkin lihat di materi yang nomor itu sudah dijelaskan, jadi Anda bisa mencatat dari atau mengambil dari materi sebelumnya. Dikatakan bahwa dimensi kualitas untuk industri manufaktur ada performan, kemudian ada manufacture, ada reliability, kemudian conformance, kemudian durability, kemudian estetika, kemudian serviceability dan perception. Ini adalah dimensi kualitas untuk industri manufaktur. Kemudian kalau Anda mungkin bisa lihat lainnya, ada menurut siapa, terserah Anda mau masukkan. Tadi ada yang menurut Casper dan sebagainya, yaitu ada yang menurut Garvin seperti yang manufaktur. Nah, jasa menurut Garvin adalah dimensi kualitasnya adalah komunikasi, kemudian kredibilitas, yaitu kepercayaan, kemudian security, keamanan, ya, harapan keamanan dari konsumen terhadap jasa yang diberikan, kemudian knowing the customer, yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa, pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan para pemakai jasa. Jadi di sini ini ada pelayanan mungkin yang beda sekali dengan produk manufaktur. Di situ ada istilahnya perusahaan jasa itu akan banyak memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi layanan mereka, gitu. Sehingga di situ
si pemakai jasa akan lebih jelas memahami apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada tangible dan sebagainya. Itu untuk perbedaan antara dimensi kualitas. Yaitu dimensi kualitas pada industri jasa, yang tadi adalah industri manufaktur. Itu kalau menurut Garvin ada 10, kemudian ada reliability menurut Garvin, kemudian ada responsiveness, yaitu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Jadi itu kadang-kadang kalau Anda lihat mungkin bagaimana Anda melakukan pembelian jasa, Anda butuh sesuatu, butuh informasi, tapi ada satu perusahaan jasa yang mungkin kurang begitu responsif terhadap apa yang menjadi keinginan tawaran Anda, tapi ada juga yang respon sekali. Nah, itulah yang membedakan dari dimensi kualitas perusahaan tersebut. Kemudian ada kompetensi, kemampuan dan keterampilan pemberi jasa. Ini akan ditunjukkan oleh karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Kemudian akses itu hingga di situ mudah sekali. Jadi perusahaan jasa itu harus mudah sekali dihubungi oleh konsumen. Kemudian courtesy, sopanan, respect dan sebagainya. Itu untuk dimensi. Jadi di sini udah jelas bahwa dimensi kualitas berdasarkan perusahaan industri itu beda dengan dimensi kualitas perusahaan manufaktur. Ini tadi ya, jadi saya ulangi lagi, manufaktur ada performance, ada feature, ada reliability, ada performance, ada durability, ketahanan, yaitu keawatan produk, ada keindahan, estetika, kemudian serviceability atau layanan penjual dan perception. Kemudian untuk dimensi kualitas ini menurut Garvin ada komunikasi, industri jasa menurut Garvin ada komunikasi, ada credibility, ada security, knowing, customer, tangible, kemudian ada reliability, kemudian responsiveness, competence, access, kemudian courtesy. Itu jadi pertanyaan nomor 1 tadi udah jelas bahwa Anda bisa membaca lagi di materi yang saya berikan, yaitu pertanyaan pertama, apa perbedaan konsep kualitas pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa. Nah, kemudian sekarang pertanyaan nomor 2, bagaimana perspektif kualitas untuk memenuhi kesesuaian antara pandangan produsen dan konsumen. Itu bisa Anda lihat di materi yang sebelumnya, yaitu dari gambar ini. Anda bisa melihat konsep kualitas pada industri manufaktur. Di sini persepsi ya. Jadi di sini ada pengertian kualitas ya. Kemudian ada persepsi produsen, ada persepsi konsumen. Di situ ada garis yang berbeda. Di situ ada quality conformance ya. Di perspektif produsen, kemudian ada quality design. Kualitas desain, ada kualitas konformasi. Kemudian di situ dari masing-masing garis tersebut, itu pemikiran tersebut dari pihak produsen itu ada produksi yang akan ditunjukkan dengan konformans, spesifikasi dan biaya. Kemudian kalau dari pihak customer dia akan mempunyai perspektif yaitu terhadap kualitas atau karakter dari produk, yaitu kemudian harga. Nah, disinilah hal yang bagus yang akan tercipta kesesuaian dari konsumen dan produsen, yang di sini bahasanya disebut dengan istilah fairness for customer use. Ada kesesuaian, ketemu kesesuaian di sini. Nanti kalau terjadi hal yang bagus di dalam proses ini, maka antara konsumen dan produsen akan terlibat hubungan yang saling menguntungkan atau hubungan yang baik sekali di antara produsen dan konsumen. Dan itu bisa Anda lihat di dimensi kualitas untuk industri. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga
ketiga yaitu apa saja yang terdapat dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur. Ini udah jelas kan, mungkin ini dan Anda juga sudah menjawab yang hampir sama gitu. Kemudian yang keempat, apa saja yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan jasa. Ini juga pertanyaan yang sama dengan perusahaan yang berbeda. Jelaskan ke-6 konsep yang dapat Anda gunakan untuk menerapkan prinsip kualitas. Itu sudah ada tadi 6 konsep. Ini tadi yaitu menurut ada kepemimpinan, ada pelanggan, yaitu. Jadi ada kepemimpinan leadership. Jadi di situ ada kepemimpinan yang memahami tentang fungsi, tujuan, dan manfaat manajemen kualitas dan bagaimana pentingnya perusahaan itu menerapkan manajemen kualitas, yaitu manajemen kualitas total, ya. Kemudian pelanggan, ya. Jadi di sini yang dimaksud pelanggan adalah kita akan berpikir berawal dari apa yang menjadi keinginan pelanggan, kepuasan pelanggan dan sebagainya. Nah, otomatis di dalam prinsip-prinsip manajemen kualitas, pelanggan itu akan dihargai dengan hal-hal yang sifatnya memenuhi harapan dan keinginan pelanggan. Bahkan perusahaan-perusahaan untuk dapat melaksanakan itu dengan baik, itu setiap tahun perusahaan yang menerapkan sistem manajemen kualitas dengan sungguh-sungguh, mereka memberikan sebuah kuesioner terhadap pelanggan, bagaimana mereka memberikan bisa mengisi kuesioner dengan penilaian terhadap perusahaan tersebut atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sehingga di situ perusahaan dapat menilai bagaimana pemikiran pelanggan terhadap produk dari perusahaan atau perusahaan tersebut. Kemudian pendekatan yang berdasarkan pada fakta untuk membuat keputusan. Jadi di sini bahwa sistem manajemen mutu, yaitu sistem manajemen kualitas itu berpikir berdasarkan fakta di dalam mengambil keputusan. Jadi bukan praduga dan sebagainya atau bahkan hal-hal yang sifatnya kira-kira. Tapi mereka itu berbicara berdasarkan fakta. Biasanya di sini pada umumnya dikatakan sebagai speak by data, berbicara dengan data di dalam mengambil keputusan. Nah, fakta itu bisa dibuktikan bisa dihasilkan dari data, dari pengolahan data, yaitu dengan alat-alat pengolahan data, statistik dan sebagainya. Kemudian ada keterlibatan semua pihak, bahwa semua dari lini paling bawah sampai atas itu akan dilibatkan di dalam peningkatan kualitas, bahwa di perusahaan tersebut bisa kualitas yang bagus itu adalah mereka harus juga mempunyai standar kualitas yang bagus karena mereka semua saling berhubungan. Kemudian pendekatan proses. Pendekatan proses, di dalam setiap proses yang terjadi di dalam perusahaan akan dilakukan penilaian, akan dilakukan evaluasi, dan kemudian akan dilakukan perbaikan yang biasanya terjadi dengan istilah continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Inilah yang dikatakan sebagai pendekatan proses. Jadi dengan melakukan perbaikan terus-menerus pada setiap proses yang terjadi di perusahaan, diharapkan output yang dihasilkan itu secara otomatis pun akan menjadi output yang berkualitas. Nah, itu harapannya kayak gitu. Jadi kita tidak berpikir di akhir, tapi berpikir di proses terjadinya kegiatan tersebut. Nah, di sini perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan. Bahwa perbaikan terus-menerus itu tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu saja, tapi itu akan dilakukan secara berkesinambungan. Karena berbicara soal perbaikan terus-menerus pada saat ini, mungkinlah kita melakukan suatu perbaikan, kemudian berikutnya dengan perkembangan sesuatu yang baru, teknologi yang baru, itu pun juga akan dilakukan perbaikan terus, dan itulah yang disebut dengan kesinambungan, yang biasanya dalam istilah bahasa asing pada umumnya di dalam sistem manajemen mutu itu dengan istilah continuous improvement. Ini banyak digunakan di buku-buku ISO. Sebagai tambahan bahwa untuk masalah ISO, sistem manajemen mutu yang mungkin
Sementara ini yang bisa diakui itu adalah sistem manajemen itu yang mengacu terhadap ISO. Banyak ISO yang macam-macam bermacam-macam ISO. Anda bisa lihat di websitenya ISO sendiri. Jadi ISO itu mengeluarkan standar sistem manajemen mutu, kemudian ada sistem manajemen lingkungan, ada sistem manajemen kesehatan dan sebagainya, keamanan dan sebagainya, keselamatan. Dan itu bisa Anda lihat kalau kita mau lebih memperdalam standar sistem manajemen yang ada di dunia. Nah, mungkin untuk masalah pendalaman yang kemarin saya berikan itu saya nilai cukup memahami dari materi pertama yang bisa saya berikan. Jadi mungkin Anda bisa menambah wawasan atau wacana Anda untuk sistem manajemen mutu di sumber-sumber yang lain, khususnya di website ISO, karena di situ menjelaskan banyak sistem manajemen mutu yang paling baru, yang terupdate, yang berlaku secara internasional. Oke, kalau begitu untuk masalah pendalaman untuk bahan materi pertemuan 1 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Anda yang sudah mengumpulkan tugas-tugas kelompok itu, dan perlu Anda ketahui bahwa tugas-tugas kelompok itu merupakan juga menentukan tingkat kompetensi Anda dalam materi perkuliahan dan akan mendapatkan penilaian tersendiri untuk masing-masing mahasiswa. Dan mungkin kalau ada teman Anda yang belum bisa mengerjakan dari tugas tersebut, bisa Anda sampaikan bahwa kita pun juga harus mengerjakan bentuk kelompok untuk menjawab pertanyaan dari pendalaman materi daring pertama. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk di materi pertemuan atau daring kedua dengan judul perkembangan manajemen kualitas. Jadi sebelum kita masuk di perkembangan manajemen kualitas, jadi memang sistem manajemen yang ada sekarang ini, manajemen kualitas khususnya, tidak ujuk-ujuk langsung terbentuk seperti sekarang ini. Dulu tidak ada standar, mereka melakukan sendiri bagaimana caranya. Sekarang ini sistem manajemen kualitas sudah terstandar, yaitu melalui standarisasi ISO, yang kualitas itu ISO 9000, yang lingkungan itu 18.000, dan ada ISO yang lain. Dan itu terakhir adalah dikatakan bahwa itu terstandar, bahwa sistem manajemen tersebut bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat, bahwa sistem tersebut dapat diaudit, diperiksa. Sebelum ada sistem manajemen itu, manajemen belum bisa diaudit. Yang mungkin Anda yang akuntansi akan paham apa itu audit. Dulu yang masih ada hanya audit akuntansi. Tapi sekarang sudah ada yang namanya audit manajemen. Nanti di pembahasan berikutnya mungkin Anda akan dapat sistem audit manajemen. Oke, kita akan masuk di perkembangan manajemen kualitas.